Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Fitrialis dalam Kismis Kisah Misteri. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri dari seorang wanita yang mengalami pengalaman menyeramkan di sebuah rumah sakit dengan judul Mereka Ada di Sini. Seperti apa ceritanya? Selamat mendengarkan. Namaku Indri. Di tahun ini usiaku genap 33 tahun. Aku adalah anak bungsu dari ketiga bersaudara. Dan kebetulan kakakku juga semuanya perempuan. Saat ini aku tengah mengandung dan usia kandunganku kini sudah menginjak 9 bulan. Aku adalah seorang anak indigo. Ya, itu sebutan bagi orang-orang tertentu yang konon dapat melihat makhluk di dunia lain. Seingatku, aku menjadi lebih peka terhadap hal-hal aneh atau gaib ini sejak aku belum genap berusia 12 tahun. Saat itu, aku baru saja sembuh dari penyakit tifus yang menyerangku. Aku adalah seorang santriwati di sebuah pondok pesantren. Sejak kecil, aku sudah bersekolah di pesantren itu. Saat itu, makhluk yang pertama kali aku lihat adalah sesosok makhluk tinggi besar. Tinggi sekali. Mungkin bisa setinggi pohon kelapa. Dan yang jelas terlihat adalah jejak kakinya yang sangat besar. Menapak di tembok kamarku. Bau dari makhluk itu tercium sangat menyengat. Kadang tercium seperti bau kentang, namun bisa berubah menjadi bau busuk. Saat melihat makhluk itu, aku hanya bisa terdiam dan memejamkan mata. Namun, saat aku membuka mata, makhluk itu sudah menghilang. Tapi, setelah aku ingat-ingat lagi, ternyata bukan dia makhluk yang pertama kali aku lihat. Ada lebih dari 5 sosok yang berkumpul saat aku sedang sakit tifus dulu. Mereka, sosok-sosok itu semuanya terlihat mengenakan pakaian serba putih dan berdiri mengerumuniku yang sedang terbaring lemas. Aku pikir mereka itu adalah guru-guru di pesantren yang sedang mendoakan untuk kesembuhanku. Namun ternyata bukan. Mereka adalah makhluk dari dimensi lain. Dari dulu hingga sekarang, setiap kali aku sakit, anehnya saat sedang tidur, aku selalu saja bermimpi yang aneh. Dalam mimpiku, seolah aku tengah berada di sebuah lorong panjang dan bercabang. Dari dulu, selalu saja seperti itu. Aku pun tidak tahu makna yang pasti dari mimpi itu. Semakin besar usiaku, tentu saja semakin banyak makhluk-makhluk dari dunia lain yang sering kulihat. Berbagai jenis, bentuk, dari mulai yang biasa dan yang sangat menyeramkan. Kini sudah menjadi kebiasaan bagiku. Namun seperti halnya kalian, saat melihat mereka ada, aku pun sering merasa ketakutan. Namun saat ini, yang akan kuceritakan adalah pengalaman mistisku ketika berada di sebuah rumah sakit. Kehamilanku yang sekarang memang terasa sangat berbeda dengan kehamilanku sebelumnya. Kali ini, aku merasakan banyak sekali rintangan dari awal kehamilan. Dan benar saja, saat hari-hari menjelang kelahiran, aku dan suamiku melakukan pemeriksaan USG. Dan dokter mengatakan kalau sudah ada proses pembukaan pada kehamilanku. Dokter bilang, ini sudah ada pembukaan 1. Sontak kami berdua kaget mendengarnya. Dan dokter bilang kalau posisi bayi ya sudah bagus.
Kami sedikit lega. Lalu dokter menyarankan agar kami segera berkemas untuk mempersiapkan kelahiran bayi kami. Kami pun kembali ke rumah dan mempersiapkan segalanya. Namun aneh, aku merasakan ada yang tidak beres dengan kandunganku. Saat itu, kami tidak langsung pergi ke rumah sakit. Aku ingin menunggu sampai perutku terasa mulas. Keesokan harinya, perasaanku semakin tidak karuan. Lalu aku dan suamiku memutuskan untuk segera pergi ke salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Bandung. Kami masuk ke ruang UGD. Dokter dan para perawatnya segera datang untuk memeriksa keadaan kandungan dan mencoba memeriksa detak jantung bayiku. Namun sungguh aneh, detak jantungnya sulit terdeteksi. Pergerakan bayiku pun terasa sedikit berkurang. Dokter meminta agar kami tidak panik. Beberapa jam kemudian, aku masuk ke ruang perawatan. Dan ketika memasuki pintu ruangan, mulai terasa hal aneh di ruangan itu. Selain banyak pasien yang tengah terbaring, samar-samar aku juga melihat beberapa makhluk gaib di sana. Namun, yang paling aku ingat adalah sosok tinggi besar yang tengah asik memainkan gorden di depan ranjang tidurku. Saat itu, aku ditemani oleh anak perempuanku yang berusia 12 tahun, namanya Hana. Namun saat makhluk itu menggangguku, Hana sedang duduk sambil tertidur di samping ranjang tidurku. Aku tidak berani memberitahunya karena dia agak sedikit penakut. Malam harinya, dokter kembali memeriksa keadaanku dan dokter menemukan masalah pada kandunganku. Setelah beberapa kali melakukan pemeriksaan, akhirnya dokter memutuskan kalau aku harus menjalani operasi sesar. Semua dokumen pun kami lengkapi. Pada saatnya, aku harus memasuki suatu ruangan. Ya, itu adalah ruang tunggu bagi kami semua pasien yang akan melakukan operasi sesar. Bukan aku saja. Setidaknya ada lebih dari 5 orang calon ibu di ruangan itu. Saat menunggu giliran untuk operasi, aku duduk bersandar sambil mengelus-ngelus perutku. Tiba-tiba pandanganku agak kabur dan aku melihat ada sosok wanita mengenakan pakaian rapi. Ia mendekatiku. Setelah aku mencoba untuk memperjelas pandanganku, ternyata sosok yang mendekatiku adalah sosok yang sangat aku kenal ketika aku tinggal di desa. Namun, beliau sudah lama sekali meninggal. Saat itu, jantungku berdegup sangat kencang. Keringat pun bercucuran dan bibirku keluh. Sosok wanita itu semakin mendekat dan wajahnya terlihat sangat putih dan bersih. Dalam hati aku berkata, "Jangan kesini, Bu. Kasihan. Di sini banyak anak bayi." Makhluk itu malah semakin mendekat. Lalu beliau pun menjawab dalam bahasa Sunda. Katanya begini, "Moal gelis, ku ibu didoakeun sing lancar, sing panjang umur." Makhluk itu berbicara sambil mengusap-ngusap kepalaku. Lalu ia mencium kepalaku. Setelah itu dia tersenyum lalu pergi menghilang menembus pintu ruangan. Aku merasa sedikit lega dan akhirnya kini giliranku yang akan memasuki ruang operasi. Singkat cerita, proses operasi pun berjalan dengan lancar. Bayiku sudah lahir. Kini perawat membawaku ke ruang inap pasca operasi untuk dilakukan observasi oleh para dokter. Namun malam harinya hal menyeramkan pun kembali terjadi. Saat itu perasaanku seperti antara sadar dan tidak sadar. Namun jelas sekali aku mendengar ada sosok makhluk yang memanggil-manggil namaku. "Indri, Indri." Jelas sekali terdengar suara itu. Aku memejamkan mata agar makhluk itu tidak menampakkan wujudnya. Namun suara itu malah semakin jelas terdengar di telingaku. Aku berusaha berdoa sebisaku. Beberapa saat kemudian suara itu menghilang. Dan syukurlah suamiku terlihat datang ke ruangan tempatku dirawat.
Dan sekarang aku dan bayiku sudah kembali ke rumah kami. Dan mereka yang ada di sana biar saja tetap di sana. Itulah cerita mistisku. Yap, itu adalah kisah misteri dari teman saya yang bernama Indri. Oke, ditunggu untuk cerita selanjutnya teman-teman ya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.